Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Eka Cahyono, mahasiswa PTIS angkatan 2020, kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah struktur komposit untuk tugas 1A, 1B, mohon maaf, yaitu terkait menjelaskan PowerPoint yang telah dibuat dengan materi Flexure Concrete Composite dan juga mengerjakan latihan soal maupun soal mandiri yang telah dicari melalui program hitungan Microsoft Excel. Yang pertama adalah definisi dari struktur komposit, yaitu adalah struktur yang terdiri daripada dua material atau lebih dengan sifat bahan yang berbeda maupun sama dan membentuk satu kesatuan sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih baik. Yang dimaksud sifat bahan yang berbeda yaitu adalah jenis bahan yang berbeda maupun sama, namun dengan mutu atau kualitas bahan yang baru ditambahkan itu lebih tinggi daripada bahan existing atau bahan yang telah dibuat. Kemudian untuk definisi struktur lentur beton komposit, yaitu adalah komponen lentur elemen beton pracetak atau beton cor di tempat, ataupun keduanya dengan pengecoran terpisah tetapi disambung antara satu sama lain dengan sedemikian rupa sehingga elemen bereaksi terhadap beban sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian untuk kuat lentur beton adalah besarnya nilai kuat tarik tidak langsung dari benda uji beton yang mana terbentuk balok yang diperoleh dari hasil pembebanan benda uji tersebut yang diletakkan mendatar di atas permukaan meja penekan mesin uji lentur atau juga didefinisikan sebagai hasil bagi antara momen lentur terhadap momen inersia balok beton. Kemudian adapun definisi dari kekuatan geser beton komposit, yaitu tegangan-tegangan yang terjadi di suatu tempat atau di suatu benda uji, yang mana menyesuaikan diri secara alami dengan membentuk keseimbangan tegangan geser dan tegangan normal maksimum dalam suatu bidang yang membentuk sudut kemiringan terhadap sumbu balok. Kemudian adapun kuat lentur beton, yaitu adalah pengaruh gaya gesek lentur vertikal pada permukaan horizontal antara unit pracetak dan beton existing in situ yang akan dikenai gaya geser horizontal. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi bahwasannya struktur komposit tidak hanya terbatas di beton saja, namun juga dapat dari material lain seperti baja ataupun kayu. Namun dalam pembahasan kali ini yang dibahas adalah beton dan beton. Kemudian untuk perhitungan gaya geser, seperti yang terlihat pada gambar, yaitu gaya geser ultimate harus lebih kecil daripada eh, satuan reduksi dikalikan dengan gaya geser nominal. Yang mana gaya geser nominal sendiri didapat dari rumus 0,55 dikalikan BV dikalikan D, yang mana BV adalah lebar plat komposit dan juga D adalah tebal plat overlay. Sedangkan untuk 0,55 sendiri adalah koefisien yang didapatkan dari hasil suatu pengujian yang telah dilakukan terdahulu. Kemudian untuk contoh struktur komposit ada tiga. Yang pertama beton yang ada dengan yang baru, yang mana dicontohkan dengan kolom ataupun balok yang dijaketi atau kolom jaketing dan juga beam jaketing. Kemudian ada slab overlay, yaitu adalah penambahan tebal dari suatu plat. Kemudian yang kedua ada komposit antar baja dan beton, yang mana ada filled composite member dan juga encased composite member. Yang ketiga ada beton dengan serat karbon atau carbon fiber yang mana dijelaskan untuk external bonding CFRP dan juga CFRP for shear, yang mana CFRP sendiri adalah singkatan dari carbon fiber reinforcement polymer. Kemudian yang pertama ada contoh untuk jaketing. Jaketing adalah metode
yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan anggota struktur yang ada, misalnya balok dan juga kolom, dengan memberikan jaket atau bahan tambahan di sekitar balok dan juga kolom existing. Balok bahan tambahan ini bisa dari beberapa jenis, misalnya beton, baja, atau FRP. Kemudian berikut adalah contoh metode jacketing. Yang pertama adalah kolom existing, itu dilubangi atau dihancurkan terlebih dahulu bagian terluarnya atau bagian selimut betonnya. Kemudian ditambahkan angkur. Kemudian setelah itu diberikan tulangan tekuk dan juga ditambahkan tulangan apabila memang diperlukan. Setelah itu baru dicor kembali dengan beton, yang mana beton ini memiliki mutu atau kualitas lebih tinggi daripada beton yang sebelumnya atau beton existing. Kemudian ada slab overlay, yaitu adalah lapisan tipis beton yang dimodifikasi dan dirancang khusus untuk digunakan sebagai pelapis kembali dengan tujuan untuk memperbaiki pelat yang sudah ada. Untuk slab overlay sendiri dapat ditambahkan tulangan, yang mana jumlah tulangannya ini sesuai dengan kebutuhan setelah dilakukan perhitungan terhadap momen ultimate maupun momen nominalnya. Kemudian komposit antara baja dan beton, yaitu ada encased composite member, yang mana adalah penggunaan beton untuk menutupi ataupun mengisi ruang yang ada dalam profil baja. Kemudian dari lapisan beton tadi ditutup lagi dengan profil hollow baja. Kemudian Kemudian setelah itu ada field composite member, yaitu adalah penggunaan beton untuk menutupi ataupun mengisi ruang yang ada dalam profil baja sehingga terbentuk komponen komposit antara baja dan juga beton. Perbedaan dari keduanya adalah dalam encased composite member itu baja yang digunakan adalah sebanyak dua lapis. Yang pertama lapis di dalam, kemudian diisi dengan beton, kemudian dilapisi dengan baja. Namun jika di field composite member itu baja hollow tersebut diisi dengan beton. Kemudian yang ketiga ada beton dengan serat karbon fiber. Yang pertama ada external bonding CFRP, yaitu adalah metode perkuatan yang melibatkan peningkatan tulangan tambahan ke permukaan luar komponen struktur. Keberhasilan teknik ini sangat bergantung dengan sifat fisik material yang digunakan untuk menempelkan tulangan baru. Kemudian ada CFRP for shear, yaitu adalah metode perkuatan yang melibatkan peningkatan tulangan bahan tambahan ke permukaan luar komponen struktur, khususnya pada tulangan geser, yaitu bagel U atau sengkang. Kemudian ada penjelasan terkait garis netral keseimbangan gaya internal. Untuk penjelasannya seperti berikut. Dari keseimbangan gaya internal, variabel yang menentukan nilai masing-masing gaya adalah posisi dari garis netral yang merupakan batasan antara daerah tekan dan juga daerah tarik pada penampang lentur yang dianalisa. Dalam hal ini, perlu dicari posisi garis netral yang tepat sesuai karakteristik ultimate penampang dari elemen lentur yang dianalisa. Garis netral dapat dihitung posisinya dengan literasi perhitungan yang ditentukan oleh kelelehan atau kerusakan pada tulangan dari tiap lapis pada penampang balok. Pada contoh penampang dengan dua lapis tulangan tarik seperti berikut, yang mana merupakan momen couple, yaitu CC ditambah CS sama dengan T1 ditambah TS1 ditambah dengan TS2. Setelah memasuki rumus masing-masing gaya, maka didapatkan persamaan dasar untuk CC yaitu 0,8 dikalikan dengan FC prime dikalikan dengan beta, 1 dikalikan dengan C dan juga dikalikan dengan B. Kemudian untuk CS adalah 600 dikalikan dengan C dikurang DS aksen per C dikalikan dengan AS aksen. Untuk TS1 yaitu 600 dikalikan DS1 min C per C
dikalikan dengan AS1 untuk TS2 yaitu 600 dikalikan dengan DS2 dikurang C dikalikan AS2. Yang mana untuk C, 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 CS memiliki syarat yaitu kurang dari FY. Kemudian untuk TS dan TS1 dan juga TS2 juga memiliki syarat kurang dari FY. Kemudian untuk kelanjutan dari perhitungan tersebut adalah jika diasumsikan tulangan tekan maupun tarik pada penambang di atas tidak ada yang mencapai tegangan leleh FY, maka perumusan dapat dilanjutkan seperti berikut terlihat pada layar. Kemudian untuk step selanjutnya dalam perhitungan yaitu adalah setelah memperoleh nilai C, maka diperiksa asumsi tegangan tulangan apakah sudah sesuai untuk Fs aksen seperti terlihat pada gambar Fs1 dan juga Fs2. Kemudian untuk permisalan hitungan tegangan tulangan tarik lapis pertama, apabila sudah melebihi tegangan leleh, maka dipakai Fy untuk tegangan tulangan tarik lapis pertama dan diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah diperiksa apakah tegangan lapis tulangan dengan nilai C yang diperoleh sudah sesuai dengan asumsi sebagai berikut. Setelah itu, jika tegangan tulangan tarik seluruhnya telah melebihi tegangan leleh, maka diasumsikan nilai FY untuk analisa literasi berikutnya dan diperoleh persamaan kuadrat sebagai berikut. Untuk penjelasan dari PPT yang telah saya buat telah selesai. Untuk video selanjutnya adalah penjelasan terkait Excel contoh soal yang ada di PPT modul ajar.